Oke, dan jawabannya Akila? Jadi Bu, majas metafora adalah gaya bahasa yang ngebandingin dua hal secara langsung tanpa menggunakan kata pembanding seperti atau bagai Bu. Ini penting banget dalam kehidupan berbahasa Bu, karena manusia itu sebenarnya ya hobi banget ngebandingin sesuatu. Cuma kadang males bilang seperti. Kita ngebandingin orang, situasi, perasaan, bahkan mantan. Maksud saya pengalaman hidup ya Bu. Oke, contohnya dia adalah bintang kelas. Padahal ya kalau kita pikirkan secara ilmiah, bintang itu kan benda langit ya Bu, yang panas, bersinar, dan berpotensi buat boom, meledak kapan aja. Jadi kalau ada orang yang bilang aku adalah bintang kelas, kita harus berterima kasih sama dia karena dia nggak benar-benar meledak di dalam kelas. Karena kalau misalnya kita semua sekarang harus dievakuasi. Penjelasannya benar sih, tapi kenapa jadi astronomi ya? Gue tiba-tiba takut sama Akila jadi ranking 1. Jujur. Baik, jawaban kamu benar Akila. Ya, meskipun analoginya agak unik. Bentar. Ini aneh banget nih. Kenapa Akila jadi aktif banget jawabnya? Ini udah pelajaran ketiga loh hari ini. Halo. Kenapa ya? Lo iri ya Dit sama gue atau gimana? Siapa yang iri? Gue cuman shock aja. Gue tuh bukan yang nggak bisa jawab ya, cuma biasanya gue tuh males aja. Oh, dia lagi update firmware ternyata. Tenang, Akila, tenang. Oke, saya siap untuk pertanyaan berikutnya Bu. Otak saya tuh lagi panas-panasnya. Kalau misalnya Ibu bisa lihat tembus pandang, ini otak saya tuh dalamnya udah penuh dengan asap Bu Anita. Kayak bintang tadi ini lagi panas-panas nih. Oke, Akila. Kalau begitu langsung ke pertanyaan kedua ya. Apa perbedaan makna denotatif dan konotatif? Oke, langsung Bu. Denotatif itu Biarin lagi mau lomba. Baik, kalau begitu pertanyaan terakhir. Apa fungsi paragraf penutup dalam teks argumentasi? paragraf penutup berfungsi untuk menegaskan kembali pendapat penulis dan juga memperkuat argumen yang sudah disampaikan sebelumnya. Ini tuh bagian penting karena pembaca perlu diyakinkan bahwa seluruh argumen yang tadi dibaca itu masuk akal, logis, dan tidak sekedar opini emosional. Contohnya? Misalnya, kita menulis teks argumentasi tentang pentingnya tidur cukup untuk para pelajar. Di paragraf terakhir kita harus menegaskan bahwa tidur cukup meningkatkan konsentrasi, menjaga kesehatan, dan juga meningkatkan produktivitas. Namun, kenyataannya ya, oh my god, sadly, sebagian besar pelajar tetap tidur jam 2 pagi, Bu, ya kan? Karena scrolling video, TikTok, nonton drama, atau overthinking kehidupan. Itu mah personal tuh. Gue jadi ngerasa sini keras nih. Tapi itu laporan kehidupan kita, guys. Baik, Akila. Jawabanmu benar semua. Terima kasih, Bu. Saya berusaha memaksimalkan otak walaupun dipakai buat overthinking dan mikirin hidup. Dia jawabnya benar semua. Ya, dan gue juga bingung harus kagum atau khawatir sama dia. Baik, untuk hari ini cukup.
Tugas dikumpulkan minggu depan, ya? Sumpah gue baru pertama kali ngadepin diri gue sendiri yang kayak gini. Kenapa gue jadi kayak gini ya? Apa ancaman kemiskinan bikin otak gue muter 200%? Apa karena kebayang gak punya duit otak gue jadi auto survival mode? Ini gue pinter atau panik sih sebenarnya? Akila, kamu baik-baik saja? Ya Bu, saya baik banget. Ibu meragukan kemampuan saya ya? Ibu cuma tanya, kamu baik-baik saja. Bukan ibu meragukan kemampuan kamu. Guru itu tidak meragukan kemampuan muridnya. Tapi masalahnya dari tadi, kaki kamu goyang-goyang, muka kamu pucet, tangan kamu gemeteran. Kamu udah makan? Gak, saya gak ada masalah sama makanan saya Bu. Saya cuma bingung kalau misalnya saya hidup miskin. Maksud kamu apa, Kila? Nothing, gak ada Bu. Udah diabaikan aja, oke? Kamu panik? Gak Bu, saya tenang. Ini saya versi tenang. Yang gue takutin cuma kalau semuanya berakhir, elit squad bubar, terus sekarang terancam miskin, paket lengkap. Mana mungkin gue bisa hidup miskin? Gue bahkan gak bisa hidup tanpa check out paket. Bu, kalau suatu hari nanti saya misalnya jadi orang yang biasa aja, tanpa privilege apapun, apakah ibu tetap bangga sama saya? Akila, kamu ini kenapa sih sebenarnya? Saya ini lagi over aware Bu, kayak tiba-tiba saya sadar kalau hidup itu mahal. Tiba-tiba tuh. Baru sadar sekarang. Diem loh Adit, diem. Maaf ya Bu, otak saya lagi kayak overheat. Tapi tenang Bu, secara akademik saya stabil, secara mental saya labil. Kalau kamu masih bisa jawab pertanyaan dengan benar tadi, berarti kamu tidak sedang seburuk itu. Itu dia Bu, itu maksud saya, itu yang bikin saya takut sebenarnya. Saya terlalu bisa jawab pertanyaan dan itu kayak ngerasa otak saya tuh aneh gitu loh Bu. Ya, dan kalau stres bikin saya jadi pintar, nggak mungkin dong, berarti saya harus stres terus dong. Itu kan nggak sehat Bu. Jangan, nanti jadi jenius permanen. Oke, santai. Belum miskin, belum bangkrut, masih bisa mikir, masih bisa jawab soal, aman dulu. Akila, kamu perlu cerita? Kalau ada yang mau kamu bahas, kamu tahu saya ada. Aman banget Bu. Kayaknya gue lebih butuh info pinjol dari Andro daripada bantuan konseling di ruang BP. Gue mikirin apa sih? Bahkan gue belum ngobrol sama Jaya. Ternyata ancaman kemiskinan bisa sampai kayak gini ya, bikin badan gemeter dan otak kebalik. Ini bukan kuis lagi. Ini duel. Oke, referensinya jangan salah. Udah aman. Confidence is cute. Yang penting akurat. Tinggal 4 menit. Keduanya benar. Imbang lagi. Season 2 confirm. Tapi struktur kode Flavio lebih efisien. Namun,
tampilan outfit Victoria lebih user friendly. Dan skor tetap imbang. Masih imbang ya? Untuk sekarang. Saya senang sama kalian. Kompetitif, tapi tetap bersih. Jadi semalam kamu bantu keluarga Zara? Iya. Tanpa bicara dulu sama aku? Amanda, kamu sendiri yang bilang kalau urusan kamu adalah urusan kamu dan urusan aku adalah urusan aku. Sekarang kenapa? Semua hal seakan-akan aku harus menceritakannya ke kamu. Lagi pula, ini bukan soal bisnis. Ini soal nurani. Nurani? Sejak kapan? Sejak aku melihat seorang anak 5 tahun lamanya tidak bertemu dengan ayahnya yang sedang dalam penjara. Amanda, tolong. Jangan menguji kesabaran aku. Kenapa harus kamu? Itu sebuah pertanyaan. Seakan-akan kamu lupa semua hal. Jelas, karena aku bisa. Bisa, atau kamu yang mau, Jordan? Jangan mulai menggiring pembicaraan ini ke arah yang salah, Amanda. Kamu yakin? Danuel tidak tahu apapun tentang hubungan kamu dengan dia dulu?